Shalom adik-adik. Halo. Hai. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Kak Eka diberkati, adik-adik di rumah juga diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Saat ini kita telah berada di akhir fiskal 2020-2021 dan kita akan beribadah bersama. Adik-adik di rumah sudah siap? Ayo semangat untuk beribadah bagi nama Tuhan. Dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka ibadah kita di hari ini dengan doa dan kita akan menyanyikan lagu Satu Jari Kananku, Satu Jari Kiriku yang akan dipandu oleh bunda-bunda dari kelompok usia 3-5 tahun. Berdiri semua. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cik-cik. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, lalu ku berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan hanya kepadamu Tuhan Yesus. Saat ini kami sungguh mengagungkan Engkau, karena Engkau Allah yang baik dan hebat luar biasa. Saat ini Tuhan, kami dari PPA ID 0281 dalam kegiatan saat ini kami berdoa kiranya Engkau mau menuntun akan kegiatan kami dari awal hingga akhir dengan segala baik. Berkati kami semua Tuhan, penanggung jawab, staf, tutor, mentor, implementer yang akan melaksanakan kegiatan. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami semua agar kiranya kami boleh melaksanakannya dengan baik seturut kehendak-Mu. Berkati juga adik-adik yang ada di rumah, begitu juga orang tua, keluarga yang mendengarkannya. Biar Tuhan memberkati mereka agar kiranya mereka boleh mengikuti kegiatan dengan baik seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kegiatan saat ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita telah berdoa buka. Kita telah meminta tuntunan Roh Kudus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Kak Eka mau tanya, Bu Aro ada berapa kok, Teh? Ada berapa? 8, 10, ada 9. Coba orang sebut sama-sama. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan terakhir penguasaan diri. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Buaro yang akan dipandu oleh Ser
dan bunda dari kelompok usia 12 sampai 14 tahun. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapa di sini yang mau berbuah? Angkat tangan. Siapa di sini yang mau bertumbuh? Orang berbuah di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu hidup kita perlu dituntun dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Gembala Feralian Hutagalung Sihotang MTH. Dalam persiapan kita nyanyikan lagu Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab lalu ku baca, dan lagu ini akan dipandu oleh bunda-bunda kelompok usia 6 sampai 8 tahun. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom, keluarga besar PPA ID 0281 Upus I Amang, anak-anakku yang Tuhan Yesus berkati bersama dengan para orang tua. Baiklah, saat ini kita akan menyiapkan diri untuk membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang penuh dengan kasih serta kemurahan,
Kepadamulah kami datang membawa ucapan syukur dan rasa terima kasih oleh karena pemeliharaan dan penyertaan-Mu yang selalu sempurna di dalam hidup kami. Hari ini keluarga besar PPA ID 0281 Upus Iamang bersyukur dalam rangka menikmati kebaikan Tuhan dalam perjalanan bersama di tahun fiskal 2020-2021 yang boleh terjalani dan berakhir dengan baik. Sekaligus kami mau menyiapkan diri memasuki tahun fiskal yang baru, tahun 2021-2022. Karena itu mendasari rasa syukur kami pada saat ini, kami siap untuk membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menaungi dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, anak-anak maupun orang tua, keluarga besar PPA ID 0281 Upus Iamang. Di kesempatan yang berbahagia ini, ketika kita hendak mengakhiri tahun fiskal 2020-2021 sekaligus memasuki tahun fiskal yang baru tahun 2021-2022, marilah kita mendengarkan, membaca firman Tuhan. Kali ini kita akan baca apa yang ditulis dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ke-19, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Dari perikop yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul, Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Demikianlah firman Tuhan. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita, terpujilah nama Tuhan. Anak-anakku yang Tuhan berkati bersama dengan para orang tua, kehidupan yang kita jalani di dalam dunia ini sering diistilahkan step by step, langkah demi langkah, tahap demi tahap. Dari setiap tahapan yang kita jalani, baik sebagai anak-anak maupun orang-orang tua, kita sadari ada keindahannya masing-masing, tetapi juga ada perjuangan dan tantangannya masing-masing. Tahun yang lalu kita lewati dengan tantangan yang sangat besar yang sampai tahun ini masih kita rasakan. Di saat virus COVID-19 melanda dunia, segala sesuatu terasa sangat terbatas untuk dijalani dan dihadapi. Termasuk anak-anak dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada, baik di rumah, di sekolah, di jalan, dimanapun kita ada. Rasa-rasanya kita tidak bisa bebas sebebas-bebasnya sebagaimana
tahun-tahun yang telah kita lewati sebelumnya. Begitu juga dengan kita orang-orang tua. Kita menyadari dan mengakui dengan jujur bagaimana kita harus berjuang penuh dengan pergumulan. Tetapi walau demikian, baik kita anak-anak maupun kita orang-orang tua, apalagi kita selaku orang yang beriman kepada Tuhan, mengakui walau dalam suasana penuh dengan keterbatasan, tantangan dan perjuangan, nyatanya tahun yang lalu boleh kita jalani, bahkan boleh terlewati dengan baik. Dalam perjalanan bersama sebagai keluarga besar, PPA ID 0281 Upus I Amang, hari ini kita ada dalam suasana bersyukur karena tahun fiskal 2020-2021 boleh berakhir dengan baik dan kita siap melangkah maju memasuki tahun fiskal yang baru 2021-2022. Nah, bagian Alkitab yang tadi sudah kita baca dan dengar bersama dari Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 5 bercerita kepada kita sebuah tahapan baru yang dulu pernah dijalani oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Nabi Musa. Setelah mereka berada dalam penderitaan yang panjang di tanah Mesir, Tuhan yang Maha Baik kemudian memberi pertolongan. Tuhan mengutus Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, karena Tuhan berjanji kepada bangsa Israel akan diberikan sebuah negeri yang baru, tanah yang akan menjadi milik pusaka mereka, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Tapi sebelum mereka sampai di tanah yang baru itu, negeri Kanaan itu, Tuhan justru membawa mereka di bawah kepemimpinan Nabi Musa melewati perjalanan panjang di padang gurun selama 40 tahun. Wow, siapa di antara adik-adik yang sudah berumur 40 tahun? Belum ada ya. Kalau mungkin orang-orang tua ada yang sudah berusia demikian atau malah lebih. Jadi benar-benar suatu perjalanan yang jauh, yang melelahkan, yang memakan waktu lama. Tapi ternyata Tuhan memang membiarkan mereka harus menjalani masa itu. Karena Tuhan mau mendidik mereka menjadi umat yang selalu mengingat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Cerita yang dicatat dalam Keluaran 19, dalam bacaan kita di ayat yang pertama memberi informasi dari 40 tahun perjalanan di padang gurun, saat itu baru bulan yang ketiga. Berarti awal dari perjalanan panjang. Maka kepada mereka Tuhan menyampaikan firman-Nya. Kalau kita tadi dengar dalam ayat yang keempat, kepada Nabi Musa disampaikan, kamu telah melihat apa yang telah kulakukan kepadamu di Mesir dan bagaimana aku telah menyertai kamu bagaikan Raja Wali yang kemudian memberi perlindungan kepada anak-anaknya di atas sayapnya. Luar biasa anak-anak dan para orang tua. Bagaimana di masa yang lalu, di tahapan yang sudah lewat, kata firman Tuhan, kamu telah melihat apa yang kulakukan. Jadi di masa yang sudah lewat itu, walaupun ada begitu banyak tantangan dan pergumulan, orang Israel diingatkan bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan berkarya, menuntun, menyertai, menolong mereka. Lalu apa? Dalam ayat yang kelima Tuhan berfirman,
Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka Aku akan menjadikan kamu harta kesayangan bagiku. Bukankah ini juga sungguh luar biasa? Kalau ada orang memiliki yang namanya harta, pasti dia akan berusaha menjaga ataupun merawat harta itu. Jangan sampai diambil orang. Kali ini Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel, mereka akan dijadikan Tuhan harta kesayangan. Artinya, seperti di tahapan sebelumnya Tuhan yang sudah menyertai, begitu juga sekarang dan untuk seterusnya. Tuhan bilang Dia akan menjadikan bangsa Israel harta kesayangannya. Apa pesan firman Tuhan bagi kita di hari yang penuh syukur ini? Seperti tahun fiskal 2020-2021, sekalipun penuh dengan tantangan, ternyata boleh kita lewati dan jalani semua karena anugerah Tuhan. Maka kita percaya ketika kita memasuki tahun fiskal yang baru 2021-2022 ini, kita pun akan dituntun, disertai, bahkan diberkati oleh Tuhan. Yakin adik-adik? Bagaimana dengan para orang tua? Kita harus yakin. Mengapa? Kata Tuhan dalam firman-Nya, sebab Dia adalah pemilik alam semesta ini, termasuk pemilik kehidupan kita. Dari tahap yang satu ke tahap yang berikutnya, tangan Tuhan berkarya untuk mendatangkan kebaikan. Kalau begitu, bagi anak-anak yang akan melanjutkan studi ke tahapan selanjutnya, ada yang naik kelas dari kelas 1 menuju ke kelas 2, dari kelas 7 menuju ke kelas 8, ataupun juga ada yang baru lulus dari SD menuju ke SMP, dari SMP menuju ke SMA. Mari tetap semangat. Mari tetap yakin bahwa walaupun kehidupan yang kita jalani dari tahap ke tahap penuh dengan perjuangan, tapi kita semua tidak berjuang sendiri. Kekuatan kita manusia terbatas, tapi kita punya Tuhan yang maha baik. Kuasanya tidak terbatas. Dia yang sudah menolong kita di tahap sebelumnya, Dia pasti akan menyertai kita untuk tahap berikutnya. 1 tahun serba terbatas karena COVID-19 yang melanda dunia. Ada banyak anak-anak mulai kehilangan semangat. Malah ada yang tetap bersemangat, tapi tidak lagi semangat belajar, melainkan semangat main games. Ada yang demikian? Oh, ada, banyak. Tapi bukan Ibu Gembala bilang tidak boleh lagi untuk menggunakan HP dalam rangka main games, bukan. Tapi orang mesti bijaksana, pintar-pintar atur waktu. Ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk belajar. Karena masa depan kita akan menjadi masa depan yang cerah, menjadi masa depan terbaik. Kalau masa kini, sekarang ini, kesempatan kita isi dengan hal-hal yang baik. Yang membawa manfaat untuk kehidupan kita sekarang dan seterusnya. Kita bersyukur sebagai orang-orang tua bahwa melalui adanya Compassion Indonesia, kita diperkenankan boleh mendapatkan topangan dalam memberikan bekal-bekal didikan yang baik untuk anak-anak kita. Jadi tanggung jawab penuh ada pada kita orang-orang tua, tapi ada pihak-pihak lain termasuk di dalamnya Compassion Indonesia yang Tuhan pakai menjadi alatnya, menolong para orang tua, sehingga di samping
pendidikan formal yang diperoleh anak-anak di sekolah mereka masing-masing, tapi melalui adanya Pusat Pengembangan Anak ID 0281 Upus I Amang, anak-anak semakin diperkaya dan dibekali lagi dengan hal-hal yang berguna untuk masa depan kita. Tuhan Allah yang menyertai kita di tahapan sebelumnya akan menyertai kita untuk seterusnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan beserta kita. Shalom. Adik-adik, ada mendengar cerita tadi? Pembacaan Alkitab di mana? Di mana ya? Kejadian. Di mana ya? Ulangan. Nah, pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Keluaran 19 ayat 1 sampai 5. Dan menyambut firman Tuhan kita di hari ini, kita bersyukur kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah yang akan dipandu oleh ser-ser dan bunda-bunda kelompok usia 9 sampai 11 tahun. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Itu buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, kisahkan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Kitab buku terindah, cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Kenapa kita memberikan persembahan? Karena orang ini dicintai Tuhan, orang ini berharga di mata Tuhan. Dan sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyi lagu Big or Small. Dan lagu ini akan dipandu oleh staf PPA. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
ini kita akan berdoa syukur yang akan dipimpin oleh Gembala Feralian Sihotang MTH. Saat ini marilah kita berdoa syukur. Kami tidak henti mengucap terima kasih kepadamu Tuhan yang Maha Baik. Karena tidak pernah berhenti pula kasih sayang, pemeliharaan dan penyertaan-Mu bagi kehidupan kami anak-anak maupun orang-orang tua. Di momen syukur mengakhiri tahun fiskal 2020-2021 sekaligus memasuki tahun fiskal yang baru 2021-2022, kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan untuk kami semua. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami sebagai anak-anak untuk tetap bersemangat di dalam melanjutkan langkah kami. Bagi anak-anak yang Tuhan perkenankan naik kelas, kiranya mau tetap tekun belajar, giat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan positif, baik dari dalam rumah, di sekolah, maupun melalui program PPA ID 0281 Upus Iamang. Bagi anak-anak yang boleh beralih jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak menuju sekolah dasar, dari sekolah dasar menuju sekolah menengah pertama, dari sekolah menengah pertama menuju sekolah menengah atas dan seterusnya. Kiranya Tuhan tetap anugerahkan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan akal budi yang baik. Biarlah kiranya suasana penuh pergumulan karena virus COVID-19 yang melanda dunia tidak akan menyurutkan semangat dari anak-anak untuk terus melangkah maju, menggapai segala cita-cita dan harapan terbaik di masa yang akan datang. Karena itu Tuhan tolong para orang tua supaya walaupun setiap hari ada banyak kesibukan dalam usaha dan pekerjaan masing-masing, tetapi Tuhan mampukan para orang tua untuk selalu peduli di dalam mendampingi anak-anak untuk melangkah maju bersama, menggapai masa depan yang cerah di dalam kasih karunia Tuhan. Karena itu diberkatilah segala bentuk usaha dan pekerjaan yang boleh ditekuni dalam kehidupan para orang tua yang ada. Demikian Tuhan memberkati penanggung jawab, koordinator, staf, tutor, mentor, implementer yang Tuhan pakai menjadi alat-Mu melalui PPA Upus Iamang, supaya dengan penuh kesetiaan, semangat dan tanggung jawab, Engkau memakai hamba-hamba-Mu untuk memberikan yang terbaik dalam tanggung jawab membina serta mendidik anak-anak yang ada dalam PPA Upus Iamang ini. Kami juga berdoa Tuhan berkati Compassion Indonesia di dalam terus membangun kerjasama dengan gereja-gereja mitra yang ada, termasuk kerjasama yang terjalin antara Compassion dengan KGPM Sidang Sentrum Kawangkoan. Biarlah sinergitas yang baik akan terus terjalin dan tercipta, sehingga melalui kerjasama yang boleh dijalani tersebut, Tuhan dimuliakan, gereja diberkati, pelayanan yang ada semakin berkembang. Begitu juga yang dilakukan oleh Compassion Indonesia, dan kiranya Tuhan yang dimuliakan di atas segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, dan kami bawa doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, Guru teragung di dalam hidup kami, yang setia menyertai kehidupan kami. Amin.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita di hari ini dengan berkat. Dalam persiapan kita akan menyanyikan lagu doa Yabes dan akan dituntun oleh bunda-bunda kelompok usia 12 sampai 14 tahun. Semua berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Marilah kita mengakhiri ibadah syukur ini. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita, berkat, bahkan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai kehidupan kita sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Demikianlah ibadah ini. Shalom, puji nama Tuhan. Ketika sampai saat ini ada kekuatan kesehatan yang boleh kita rasakan. Kak Valen harap adik-adik bahkan keluarga besar PPA yang menyaksikan penayangan video ini dalam kondisi yang baik, sehat, serta diberkati Tuhan. Bersyukur ibadah mengakhiri fiskal pelayanan PPA ID 0281 tahun 2020 tahun 2021 boleh terlaksana dengan baik. Biarlah ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan setahun sudah pembelajaran dilaksanakan di rumah saja. Ada banyak hal yang berbeda. Ketika dulu kita harus datang ke PPA, bertemu dengan kami yang ada di sini, bertemu dengan rekan-rekan yang lainnya. Tetapi di fiskal ini kita hanya belajar dari rumah saja. Tetapi Kak Valen harap itu tidak mengurangi makna dari pembelajaran yang diterima. Bahkan pun implementer, tutor, mentor yang sudah mengunjungi adik-adik sekalian, semua materi yang telah disampaikan boleh menjadi pegangan, bahkan pun bermanfaat bagi seluruh adik-adik
yang ada di PPA ID 0281. Bersyukur karunia pemberkatan Tuhan boleh menyertai kita, maka fiskal ini boleh selesai dilaksanakan. Dan kita pun siap untuk menyambut fiskal baru. Ada yang akan naik ke kelas kelompok usia yang lain dan menghadapi tutor, mentor, implementer yang baru. Ya, sesuatu yang menarik. Jadi kita bersiap-siap untuk tahun pelayanan yang baru. Kak Valen harapkan semangat, bahkan pun sukacita adik-adik tetap miliki, bahkan pun support dari orang tua agar seluruh anak-anak tetap boleh berkegiatan dengan kami PPA ID 0281. Maka kami pun sampaikan terima kasih banyak untuk kerjasama dari seluruh orang tua yang boleh bersama-sama menunjang akan kegiatan kami. Tuhan Yesus balas berkat dan ada banyak harapan untuk anak-anak yang kami buat di PPA ini. Maka kami pun meminta kerjasama dari orang tua agar bisa bersama-sama lagi dengan kami untuk menunjang segenap program kegiatan kami untuk keberhasilan anak-anak kita. Maka sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya. Kita akan pun melaksanakan libur. Ya, jadi ada kesempatan untuk refreshing dan kita akan kembali di fiskal pelayanan yang baru. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang boleh terlibat, tutor, implementer, mentor, bahkan pun juga rekan-rekan staff, mewakili Ibu Gembala sebagai penanggung jawab saya sampaikan terima kasih banyak dan sampai bertemu. Kita harap pandemi akan segera berlalu dan kita akan bertemu di gedung PPA. Semoga itu akan menjadi kenyataan dan sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali. Shalom.